Pagi itu kabut masih menggantung lembut di lereng Gunung Sumbing. Dari sini perjalanan kami mulai menuju ke Kabupaten Purbalingga. Sebuah perjalanan menapak dan menyapa bukan sekedar menjelajahi daerah, tapi mendengar denyut kehidupan suara masyarakat dari dekat. Purbalingga daerah yang sejuk, penuh semangat dan kaya cerita. Ini menjadi bagian dari langkah saya, Denti Eka Widi Pratiwi, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia utusan Provinsi Jawa Tengah untuk menapak dan menyapa masyarakat Jawa Tengah. Sekitar pukul 9 pagi, kami tiba di lokasi acara pengukuhan dan pelantikan pengurus Senam Tera Indonesia (STI) Kabupaten Purbalingga. Diawali senam bersama yang rutin dilaksanakan oleh anggota STI dan dilanjutkan acara pelantikan dan pengukuhan pengurus STI. Dalam pra-acara ditampilkan senam kreasi Bapantun Bajami dari STI Purbalingga. Diiringi musik yang membangkitkan semangat untuk selalu sehat dan bahagia dalam setiap harmoni kehidupan. Acara dibuka dengan lagu Indonesia Raya dan Mars Senam Tera Indonesia yang berkumandang penuh semangat, menandai dimulainya pengukuhan dan pelantikan pengurus STI Kabupaten Purbalingga masa bakti 2025-2030 oleh Ketua STI Jawa Tengah Bapak Agus Supriyanto. Saya atas nama pengurus Provinsi Senam Tera Indonesia Jawa Tengah mengukuhkan dan secara resmi melantik saudara-saudara sebagai pengurus Senam Tera Indonesia Kabupaten Purbalingga masa bakti 2025-2030. Sebagai pembina STI Provinsi Jawa Tengah, saya merasa bangga menyaksikan semangat yang luar biasa dari para pengurus dan anggotanya sangat kompak. Dalam suasana penuh kebersamaan, saya menyerahkan panji STI sebagai simbol semangat hidup sehat dan kebugaran jasmani. Selepas acara STI, aroma gurih soto memanggil langkah kami menuju Soto Haji Misdar, kuliner legendaris Purbalingga. Kita kembali lagi ke soto lama spesial Haji Misdar, soto Haji. Oke, ini kalian gitu, namanya komplit banget gitu. Ini saya mau pesan soto Haji. Ini khasnya ada bawang kurang. Ini tahu berdiri rame-rame khas Purbalingga. Iki tahu. Iki apa ya enak menurutku jenenge? Apa ngene andir. Landing. Imping. Landing imping. Iki kerupuk tempuan. Semangkuk soto bancar dengan kuah bening yang kaya rempah dan bubuk kacang yang khas, lengkap dengan bakwan udang, mendoan, dan lanting sebagai cemilan jadi pengisi energi setelah pagi beraktivitas. Di meja makan selalu banyak cerita dan canda ringan mengalir ditemani segarnya es duren khas dari warung ini. Perjalanan berlanjut ke alun-alun Purbalingga. Langit cerah menaungi ruang terbuka hijau di jantung kota yang ramah anak. Tempat anak-anak bermain, tempat pedagang tersenyum, dan masyarakat menikmati waktu luang bersama keluarga dan kerabat sambil kuliner. Saya berjalan perlahan menikmati setiap detik suasana kota yang ramah. Purbalingga memperlihatkan wajahnya yang damai,
tertib, bersih, dan bersahaja. Disinilah saya menapak dan menyapa masyarakat sebagai tanda kehadiran saya selaku anggota DPD RI utusan Provinsi Jawa Tengah. Langkah ini menjadi simbol bahwa suara dari daerah Kabupaten Purbalingga adalah bagian yang penting dari perjuangan kita bersama. Ini betul-betul ruang terbuka jauh bagi masyarakat di tengah jantung kota Purbalingga dan sangat ramah anak. Jarang-jarang loh ada alun-alun yang peduli terhadap anak-anak, dan tentu ini menjadi spot yang sangat digemari oleh masyarakat karena memang selain untuk kita bisa bersama-sama dengan keluarga, juga berkumpul dengan keluarga sambil kulineran, sambil menikmati berbagai arena permainan, terutama untuk anak-anak. Wah, sedang ada acara apa ya ini? Namanya ujungnya Amben alias apa ya? Depan ini dari kami bangun sedang ada acara hajatan masyarakat Purbalingga. Tuh kan, anak-anak bermain bebas di situ depan pendopo kabupaten. Ini sangat terbuka sekali bagi masyarakat. Dan di situ ada sekolahan, kemudian pengadilan, seperti posisi yang ada di biasanya alun-alun. Halo Dek, dadah. Nah, dan kita pilih di masjid besar, kita sholat dulu surat pas. Sebelum melanjutkan kegiatan, saya melaksanakan sholat di Masjid Agung Purbalingga. Siang menjelang, kami melanjutkan perjalanan ke Kecamatan Podomoro. Di rumah Bapak Tugiana, saya bertemu dengan para kader Posyandu yang luar biasa yang menyambut saya dengan penuh semangat. Kami berbincang santai tapi bermakna tentang memenuhi asupan gizi anak, sehubungan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, tentang tantangan ekonomi di masyarakat, dan banyak inisiatif warga menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok. Harga gimana di pasar? Harga gimana? Mudah medun atau mudah terus? Oke. Lalu tak catat begitu, lalu kemudian kehidupan sosial kemasyarakatan dengan mudah terus, ya itu ada pengaruhnya bukan? Oh, apa contohnya? Apa pengaruhnya ke masyarakat? Oh, Tuhan. Lapangan kerja kan berkaitan dengan. Salah satu cerita yang menarik datang dari Ibu Suratmi yang berinovasi memproduksi ayam kremes frozen agar tetap bisa bertahan di tengah turunnya penjualan makanan yang siap saji. Inilah bukti nyata bahwa kreativitas dan ketangguhan tumbuh dari dapur-dapur rumah rakyat. Saya menyampaikan apresiasi dan dukungan untuk semangat aktivitas masyarakat. Ada rasa haru saat seorang bidan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Sebuah ungkapan yang tulus yang menghangatkan hati dan memotivasi saya untuk bisa berkiprah manfaat lebih banyak lagi untuk masyarakat. Roti lagi ya. Kalau minum roti sudah semua. Terima kasih Ibu sebelumnya. Dari Purbalingga untuk Indonesia. Terima kasih.
Perjalanan berlanjut menuju Desa Siwara. Saya bertemu dengan ibu-ibu muslimat di rumah Ibu Ketua Muslimat Ibu Eti. Dalam pertemuan yang penuh keakraban, kami berbagi pandangan tentang peran perempuan dalam memanage pentingnya pemenuhan gizi dalam keluarga. Saya menyampaikan bahwa program makan bergizi gratis MBG dari pemerintah ini tidak berhenti pada kata gratis, tetapi menekankan pentingnya kesadaran untuk menghadirkan makanan sehat dan bergizi di rumah kita sendiri. MBG hanya 5 kali dalam seminggu, selebihnya tanggung jawab keluargalah yang menyediakan dan memastikan anak-anak mereka tercukupi asupan gizinya melalui makanan yang tidak sekedar mengenyangkan. Karena disinilah salah satu pondasi menuju keluarga yang kuat, masyarakat yang sehat, produktif, dan bangsa yang sepertinya sepele tangguh. ya, makan tidak melulu hanya soal nek pun warek, apa bukan bahasanya sini? Warek gitu ya. Nek temen tuh warek banget. Di sini warek gitu ya. Jadi artinya kenyang. Tidak cukup kenyang saja, Bu. Nyatanya buktinya anak-anak sudah dapatkan BG di beberapa tempat. Saya tanya, "Isih entuk duit sangule tesih, tesih jajan di kantin, tesih tidak hanya di kantin, nanti pulang ketemu bakul nopo tumbas." Dan di kantin pun tadi beberapa kantin ataupun beberapa warung yang biasanya langganan anak-anak saya tanya, "Laris Bu warungnya?" Laris, tapi khusus untuk yang nasi anak-anak begitu dapat MBG sudah tak makan nasi. PDRI dari Muslimat untuk Indonesia. Ini artinya kita berkolaborasi di PDRI, Muslimat untuk kemajuan Indonesia. Merdeka ya Bu. Mungkin ini bisa diterima dan bermanfaat. Semuanya nanti dicoba ya Bu. Dari Siwara, kami berlanjut menuju salah satu ikon wisata alam Purbalingga, Goa Lawa atau Golaga. Dikelola rapi oleh BUMD, kawasan seluas 11 hektar ini menyuguhkan keindahan stalaktit dan stalagmit yang eksotis. Mumpung nyore-nyore dan suasana sejuk, di sana masih berkabut. Ini Gua Lawa, Purbalingga. Masih ramai dengan pengunjung dan yang khas di sini adalah nanas madu yang manis banget. Saya mau lihat masuk di sini, suasana yang tenang, namanya ke kondisi taman di sini ya. Ini untuk kita refreshing, mencari udara segar di seputaran tanaman pinus. Suasananya nyaman, teduh, tenang. Kita jalan kaki keliling di sini, kita bisa membakar kalori. Sebenarnya dulu di lereng pegunungan Gunung Slamet ya. Jadi tanahnya memang subur. Aduh, udaranya sejuk banget. Wah, kalau kita pagi-pagi ke sini bisa kalau jogging ya. Golaga. Golaga itu singkatannya apa Pak? Saya Denti Pak. Purbalingga. Gua Lawa Purbalingga. Ya, dulu namanya Gua Lawa. Oke. Karena banyak yang kembar nama itu, akhirnya kita beda. Sehingga biar brandnya bagus ya, Gua Lawa Purbalingga. Golaga. Luasannya bintang ya Pak? Kurang lebih 11 hektar. 11 hektar. Ini kan di lereng Slamet ya? Betul. Di sebelah barat. Oke. Mana ketok Pak? Kabut ya Pak? Jadi Gua Lawa ini guanya terbentuk dari letusan Letusan gunung, nggih. Kalau tanamannya ini masih asli. asli. Ada beberapa wahana Pak. Ono sing apa niku sing meluncur itu ya? Ada skill, ada skating, Oke. terus ada bumerang waterboom di sebelah sana. Oh, ada waterboom juga. Sampai jam berapa ini Pak? Kalau untuk pelayanan sampai pengunjung pulang. Sampai Kalau pulang langsung ke. untuk tutup ngoten, tiket nggih. jam 4 ya. Mau Gua Lawa? Oke, bentar. Itu namanya pintu masuk lawang melebu.
Lawan mlebu. Tulisannya di dalam gua tidak ada toilet ya. Nang jero ora ana toilet. Oh. Ada buahnya. Mana Pak? Oh. Ini Masih ada baiknya ya. Kita panggil itu Kena bersih banget. Ini perawatannya luar biasa. Itu air Pak. betul. Air dari Kebersihannya terjaga, rapi, dan juga pemandunya sangat ramah. Bahkan air di dalam goa layak untuk diminum, menjadi sebuah keunikan tersendiri. Berjalan di goa yang sejuk dan sunyi membuat saya teringat bahwa keindahan alam adalah anugerah yang harus dijaga dan dilestarikan, bukan sekedar dinikmati. Saya merasakan hawa yang sejuk yang luar biasa ya Pak ya. Justru di dalam gua ini kita merasa tenang. Dan inilah salah satu karunia ilahi yang patut kita syukuri. Dan yang istimewa di Gua Lawa ini betul-betul terawat dengan baik. Dan pemerintah Kabupaten Purbalingga ini di bawah BUMD ya, Kabupaten Purbalingga. Ini saya pas di tengah-tengah Simpang 5. Jadi ada 5 arah arah yang menunjukkan beberapa lokasi. Dan ini masih guanya, stalaktitnya masih asli ya Pak ya. Ini asli semuanya dan terbentuk dari lava meletusnya gunung. Selamat deh. Ini pas ventilasi utama daripada gua ya Pak ya. Ini di atasnya bisa kita lihat dan betul-betul membawa kesejukan. Kayaknya kalau di sini kita bisa meditasi ya Pak ya. Boleh ya Pak ya. Khusus. Aman ya, aman dan nyaman. Oke, luar biasa Pak. Sukses selalu ya Pak. Tak jauh dari Goa Lawa, kami singgah ke UMKM Nanasku milik Bapak Mugiono, pengrajin olahan nanas dari desa Siwara. Di dapur kecilnya, aroma manis nanas memenuhi udara. Dari buah yang segar, lahirlah olahan koktail nenas, selai nenas, manisan nenas, bahkan kerupuk dan bolu nenas, hingga nanas kemasan kalengan yang sudah menembus pasar ekspor. Jadi kuncinya ini adalah salah satu hasil pertanian atau perkebunan lah, nanas, di mana untuk meningkatkan nilai ekonomi yaitu dengan mengolahnya menjadi berbagai produk. Nah sehingga rentang waktu untuk konsumsinya itu lebih panjang dan lebih beragam, dan konsumennya itu juga bisa lebih beragam. Apalagi sekarang pemasarannya juga terbuka, online juga oke. Jadi di sini memproduksi berbagai macam olahan nanas. Ini ada selai, ada apa tadi, manisan ya Pak? Manisan, ini koktail, ada sari buah. Nah ini kan jadi bermacam-macam daripada kita langsung mengkonsumsi nanas ya, tetapi inilah cara untuk meningkatkan nilai ekonomi. Saya mau coba ya Pak, ini produk, salah satu produk minuman ya Pak, nanas. Rasanya nanas asli Pak. Ini nanas batu ya? Ya betul, sebenarnya nanas batu. Nanas batu ataupun nanas madu. Iya, nanas batu dulu pas masih wilayah Malang. Iya. Kan kemarin ke Purbalingga jadi ganti nanas batu. Oke, saya sukanya manis tapi benar-benar manis buah. Jadi nggak terlalu yang sampai disita kayak gitu. Ini mau menjelang Ramadan kayaknya oke juga Pak, buat salah satu menu buka puasa. Purbalingga memiliki kurang lebih 416 hektar lahan nanas, dan potensi ini menjadi simbol kemandirian ekonomi desa yang luar biasa. Menjelang senja, perjalanan berlanjut ke desa Serang. Di rumah Ibu Nani, saya disambut oleh para kader PKK yang aktif dalam kegiatannya, seperti pengajian, posyandu, kesenian, dan pemanfaatan lahan pekarangan, dan berbagai kegiatan kemasyarakatan lainnya. Mahal. Enggak, kalau di sini enggak.
padahal katanya berasnya sampai ada yang 18, ada yang 17. Terus ada yang, oh Bu sekarang ya sudah mulai kalau sekolah, kalau di negeri memang gratis. Kami berbincang-bincang tentang berbagai harga sembako yang naik di pasaran, kesulitan lapangan kerja, serta harapan akan hadirnya program yang menunjang gizi keluarga. Saya sampaikan kembali pesan yang sama bahwa perempuan itu harus mandiri. Melalui gerakan PKK adalah wadah yang sangat tepat sebagai garda terdepan dari ketahanan keluarga. Ketika perempuan berdaya, maka keluarga akan kokoh. Dari keluarga yang kokoh, lahirlah masyarakat yang tangguh. DPD RI dari Purbalingga untuk Indonesia. Langit mulai berwarna jingga. Dari balik jendela mobil menuju perjalanan pulang, saya menatap siluet Gunung Slamet dari kejauhan. Hari yang panjang terasa singkat karena penuh makna. Perjalanan ini adalah satu dari banyak langkah saya untuk menapak dan menyapa masyarakat Jawa Tengah. Setiap daerah, setiap senyum, setiap dialog menyatukan saya dengan denyut jantung masyarakat yang saya wakili. Karena sesungguhnya menjadi wakil daerah bukan hanya berbicara di ruang-ruang sidang, tetapi juga mendengarkan di ruang-ruang kehidupan. Di rumah warga, di warung, di posyandu, di sawah, di ladang, dan di jalanan kecil yang membangun negeri ini dari bawah. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya dalam langkah menapak dan menyapa masyarakat Jawa Tengah. DPD RI dari Jawa Tengah untuk Indonesia.